Pernah nggak sih Anda lihat grafik trading terus mikir, ini kok kayaknya acak banget ya? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah cara pandang yang bakal mengubah itu semua. Konsep smart money atau SMC. Ini bukan sulap, tapi ini soal belajar melihat pola yang sebenarnya udah ada jelas di depan mata kita. Kalau Anda pernah natap grafik kayak gini dan bertanya-tanya, sebenarnya ada logikanya nggak sih di balik semua ini? Tenang, Anda nggak sendirian. Dan jawabannya iya ada, jelas ada. Memahami logika itulah kuncinya. Mengubah yang tadinya kelihatan kacau jadi sesuatu yang bisa kita baca dengan jelas. Oke, kita bedah sekarang. Rahasia dari smart money itu sebetulnya bukan soal nebak-nebak masa depan. Sama sekali bukan. Rahasianya itu justru ada di kemampuan kita buat membaca bahasa pasar saat ini juga. Memahami apa sih yang lagi coba ia omongin ke kita detik ini. Nah, ini dia fondasinya. Segalanya dalam pendekatan smart money itu berawal dan berakhir di satu hal, struktur pasar. Serius, kalau Anda bisa mengidentifikasi strukturnya, Anda tuh udah setengah jalan menuju kemenangan. Yuk, kita pecah satu persatu biar gampang. Anggap aja nih kayak kita lagi belajar alfabet. ABC-nya dulu sebelum bisa baca buku. Kita perlu paham dulu sama balok-balok penyusun paling dasar dari setiap pergerakan harga. Ini adalah kosakata inti dari struktur pasar. Pertama, ada yang namanya higher high atau disingkat HH. Ini gampang banget. Intinya, ini adalah puncak baru yang posisinya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Anggap aja ini sinyal pertama kalau pasar lagi punya tenaga buat naik. Terus pasangannya adalah higher low atau HL. Ini terjadi waktu harga turun setelah bikin HH tadi, tapi turunnya itu berhenti di level yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Nah, ini nih yang penting banget. HL inilah yang jadi konfirmasi kalau tren naiknya itu beneran kuat dan valid. Oke, sekarang kita balik logikanya. Ada lower low atau LL. Artinya, lembah baru yang terbentuk itu lebih rendah dari lembah yang sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda awal kalau pasar mungkin bakal mulai bergerak turun. Dan konfirmasinya adalah lower high atau LH. Jadi, setelah bikin LL, harga coba naik lagi tapi nggak kuat, gagal mencapai puncak yang sebelumnya. Nah, ini sinyal buat kita kalau sekarang para penjual lagi pegang kendali. Tentu saja, pasar nggak selalu naik atau turun, kadang dia juga gerak di tempat atau sideways. Di saat itulah kita akan ketemu sama equal high dan equal low, di mana puncaknya setara dan lembahnya juga setara. Ini fase konsolidasi, pasar lagi istirahat. Dan disinilah semuanya jadi satu. Coba perhatiin deh, gimana semua huruf yang baru kita pelajari, LL, LH, HH, HL, itu nyambung di grafik ini. Mereka bukan lagi titik-titik acak kan? Mereka udah kayak alfabet yang mulai ngebentuk kata-kata dan menceritakan sebuah kisah pergerakan pasar. Oke, alfabetnya udah bisa. Sekarang kita naik level, kita belajar membaca kalimat. Kita bakal pakai kosakata baru kita tadi buat mengenali 3 kondisi atau 3 wajah utama pasar. Ini super penting. Kondisi pertama, pasar bullish. Ini gampang banget dikenali, polanya itu kayak tangga yang lagi naik ke atas. Anda akan lihat rangkaian higher highs dan higher lows yang rapi dan konsisten. Setiap pijakannya lebih tinggi dari sebelumnya. Inilah definisi visual dari sebuah tren naik yang sehat. Kondisi kedua, pasar sideways atau ranging. Bayangin aja pasar lagi ngambil nafas. Dia bergerak di dalam sebuah koridor, nggak naik-naik banget, nggak turun-turun juga. Makanya kita lihat ada rangkaian equal highs dan equal lows. Pasar lagi bingung mau kemana. Dan yang ketiga, pasar bearish. Ini ya kebalikannya dari bullish tadi. Kelihatan jelas banget kayak tangga yang lagi menurun. Kita lihat rangkaian lower highs dan lower lows. Setiap langkahnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Ini nunjukin kalau tekanan jual lagi kuat-kuatnya. Oke, jadi kita udah bisa nih kenalin pola-pola ini. Pertanyaan besarnya, terus kenapa? Gunanya apa? Nah, yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya dan lihat gimana pemahaman ini bisa jadi alat yang sangat powerful buat merencanakan langkah kita di pasar. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ada trader yang cuma bereaksi terhadap pasar, dan ada trader yang bisa mengantisipasi. Dengan memahami struktur, kita beralih dari sekedar menebak-nebak menjadi bisa membaca cerita pasar dan menyelaraskan diri kita dengan alurnya. Keren kan? Ini membawa kita ke konsep kunci, point of interest atau POI. Gampangnya gini deh, setelah kita tahu trennya, misalnya lagi naik, POI ini adalah zona tunggu kita. Area spesifik di mana kita antisipasi harga bakal balik dulu sebentar sebelum kemungkinan lanjut naik lagi. Ini area berburu kita, tempat kita mencari peluang terbaik.
Dan ini dia contoh praktisnya. Lihat deh di grafik ini. Setelah ada rangkaian lower lows dan lower highs di sebelah kiri yang nunjukin tren turun, pasarnya berbalik arah dan mulai membentuk higher highs. Nah, titik-titik balik itulah yang menjadi point of interest kita. Zona-zona di mana kita waspada mencari peluang. Disinilah teori bertemu dengan aksi nyata. Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari semua bahasan ini, inilah dia. Sebelum lihat indikator apapun, sebelum dengar berita apapun, lihat dulu strukturnya. Struktur pasar adalah kebenaran paling mendasar yang ada di grafik Anda. Selalu. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih dalam. Kenapa sih harga bisa bergerak dalam pola-pola yang bisa dibaca kayak gini? Apa yang mendorong terbentuknya higher highs dan lower lows itu? Jawabannya terletak pada sebuah konsep dahsyat bernama likuiditas. Kekuatan tak kasat mata yang menggerakkan segalanya. Dan itu adalah topik untuk bahasan kita berikutnya.